Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas rangkaian bias transistor bipolar. Ya, transistor yang sudah kita pelajari cara kerjanya kemarin, di mana sebuah transistor terbuat dari 3 bahan yang saling direkatkan, yaitu 2 bahan semikonduktor jenis P dan di tengahnya jenis N, itu kalau transistor PNP. Kalau transistor NPN, 2 jenis semikonduktor jenis N yang mengapit sebuah semikonduktor jenis P, itu kalau NPN. Nah, kita juga sudah membahas bahwa arus basis, ya, arus basis mengalir kalau yang untuk case-nya NPN mengalir seperti gambar berikut, ya. Arus basis menuju emitter. Kemudian arus kolektor juga mengalir dari kolektor ke emitter. Jadi arus emitter itu merupakan penjumlahan dari arus kolektor dan arus basis. Namun karena arus basis itu beta kali lebih kecil dari arus kolektor, maka terkadang, ya, karena nilainya yang terlalu kecil, maka arus emitter dengan arus kolektor diekuivalenkan. Sering disebut dengan arus emitter saja atau arus kolektor saja. Ya, bisa saling bertukar karena berbeda dalam pembagian beta, ya. Jadi beta adalah IC per IB atau beta adalah IE per IB. Nah, karena arus beta, ya, arus basis mengalir dari basis ke emitter, maka kita membutuhkan suplai tegangan antara basis dengan emitter yang lebih besar dari 0,7 volt. Karena seperti dioda, ada drop tegangan 0,7 volt antara basis ke emitter. Sementara karena arus emitter mengalir dari kolektor ke emitter, kita membutuhkan suplai daya dari yang positif di sisi kolektor dan yang negatif di sisi emitter. Sehingga kita butuh 2 suplai daya untuk menghasilkan arus basis dan juga untuk menghasilkan arus kolektor atau arus emitter. Nah, karena 2 catu daya itu tidak efisien, maka kita menggunakan 1 catu daya. Kita hubungkan saja ini, ya, kita hubungkan saja. Nah, untuk menganalisis rangkaian ini, kita menggunakan hukum Kirchhoff, ya. Kita memiliki 2 loop di sini. Loop pertama itu melalui basis ke emitter dan loop kedua dari kolektor ke emitter, ya. Mari kita lihat loop pertama. Kalau kita analisis, maka sumber tegangan ini kalau kita tulis lengkap positif dan negatif, maka yang kita jumpai pertama kali adalah negatif PCC, ya. Kemudian IB dikali resistansi basis, ya. Kemudian ada drop 0,7 volt tambah 0,7, ya, habis, kemudian sama dengan 0, ini dia. Ya, sehingga arus basis dapat dihitung dengan PCC kurang 0,7 dibagi RB, IB, ya, bisa dihitung. Kalau IB-nya diketahui, maka IC bisa diketahui, ya. Karena apa? Karena IB, ya, atau IC per IB sama dengan beta. Jadi kan betanya dari spektrum transistor. Mari kita lihat loop kedua. Loop kedua kita temui negatif PCC lebih dulu, kemudian ada drop tegangan di RC, tegangannya sebesar IC kali RC, kemudian ada tegangan PCE. Maka tegangan PCE dapat kita hitung dengan PCC dikurang IC kali RC. Nah, karena spek transistor ada IC max atau arus kolektor maksimum dan PCE max, arus tegangan antara kaki kolektor dengan emitter maksimum yang bisa ditahan oleh transistor, maka nilai IC dan PCE itu tidak boleh lebih dari nilai maksimum. Karena kita sudah dapat IB dari loop pertama, ya, ini nilai apanya ditentukan, IB-nya ditentukan oleh RB, maka setelah kita peroleh IB, maka kita bisa hitung IC menggunakan beta dikali IB. Kita dapat IC-nya. Nah, kalau IC-nya terlalu besar sampai nilai maksimum, maka IC harus kita kurangi dengan cara memperbesar nilai RB. Nah, kalau IC-nya sudah dapat, maka PCE kita bisa hitung, yaitu PCC dikurang IC kali IRC, sehingga
kita bisa tentukan agar IC dan PCE itu masih di bawah rating daripada transistor. Itu untuk beroperasi. Nah, rangkaian ini sendiri sering disebut dengan rangkaian self bias atau bias sendiri atau bias basis ya. Jadi ini yang paling sederhana karena hanya menggunakan 2 resistor. Ingat kalau di surface mount teknologi surface mount, transistor itu kakinya 3 kecil, resistor juga kecil. Jadi space itu sangat mahal di rangkaian, sehingga sedikit komponen akan lebih baik. Ya. Kemudian rangkaian lain untuk mengenerate arus IC dan PCE, tegangan PCE, kita bisa menggunakan bias voltage divider. Di mana? Ini R1 dan R2. PB itu ada voltage dividernya ya. Hasil voltage dividernya yaitu R2 per R1 tambah R2. Jadi tegangan basisnya bisa ditentukan oleh perbandingan nilai resistor R1 dan R2. Kalau kita peroleh nilai tegangan basis, maka kita bisa menghitung arus yang melalui basis ke emitter dengan cara ya PB dikurang 0,7 ya, ini drop tegangan 0,7, kemudian ditambah IE kali RE karena IB itu adalah IE per dikali beta ya sehingga kalau IE itu sama dengan beta kali IB, maka di sini diganti dengan IB kali beta RE sehingga diperoleh bahwa IB sama dengan PB dikurang 0,7 volt dibagi RE dikali beta. Jadi nilai IB-nya diperoleh dengan nilai-nilai R1, R2, dan RE. Ketika IB kita peroleh, maka IC bisa kita peroleh. Dan IE hampir sama dengan IC, sama lah ya, kita anggap sama. Maka untuk loop yang kedua, kita peroleh berapa negatif PCC tambah ICRC dikurang PCE, ya ditambah PCE, ditambah ICRE atau IERE, kita anggap sama. Maka PCE diperoleh PCC dikurang IC dikali RE tambah RC. Jadi kita peroleh nilainya, nilai IC dan PCE. Nah, IC dan PCE tidak boleh lebih besar dari rating transistor. Jadi Pak, rangkaian ini tujuannya Pak? Rangkaian tujuannya adalah mencari arus kolektor, kemudian melihat nilai PCE-nya berapa, supaya rating tidak dilalui. Nah, kalau sudah dibuat rangkaian seperti ini, kemudian IC yang mengalir, itu aman untuk transistor, kemudian tegangan PCE-nya juga aman, kita sudah satu tahap, yaitu mengaktifkan transistor. Transistor sudah bekerja. Nah, transistor sudah bekerja, kita untuk apa transistor ini bekerja? Nanti aplikasinya macam-macam. Ada untuk switch, ada untuk amplifier, ada untuk rangkaian driver, dan lain-lain. Ya, jadi yang penting kita tahu dulu bagaimana mengaktifkan daripada transistor ini. Nah, rangkaian pengaktif transistor lain ada yang namanya disebut dengan umpan balik kolektor, dan juga ada bias 2 sumber, tapi kita tidak bahas ya. Ya, cukup yang ini 2 saja dulu. Kalau kalian mau baca, lihat buku ataupun searching di internet. Nah, dengan nilai IC dan PCE yang kita peroleh, kita bisa gambarkan garis beban DC namanya, garis beban DC daripada transistor yang kita gunakan. Jadi di sisi tegangan PCE kita ratingnya dari 0 sampai PCE max, sementara arus kolektor dari 0 sampai dengan IC max. Nah, kita berada di sini. Alangkah lebih baiknya kalau kita memilih titik kerja atau titik kini, titik question point atau titik kerja adalah di tengah IC max atau di tengah PCE max. Karena ini komposisinya beda, tidak selalu sama, ya bisa PCE max, PCE-nya setengah dari PCE max, tapi IC-nya mungkin 3/4 atau lebih, ya. Jadi kita usahakan cari nilai tengah. Karena apa? Karena dengan berayunnya misalnya untuk amplifier, berayunnya tegangan di sini sudah kita koppelkan dengan input, maka arus basis akan berayun. Nah, dengan berayunnya arus basis, arus kolektor akan berayun. Dengan arusnya kolektor berayun, kalau dia posisinya di tengah, maka ayunannya lebih maksimum, ya. Jadi itu kalau untuk amplifier. Jadi titik kerja kalau bisa diusahakan di tengah garis beban DC. Jadi adik-adik, ini adalah pembahasan rangkaian bias untuk mengaktifkan transistor agar siap digunakan. Jadi untuk aplikasinya kita bahas selanjutnya nanti. Jadi adik-adik silakan dipelajari, dikirim tugasnya untuk latihan menganalisis rangkaian bias.
Saya kira cukup sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.